Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat POK TNI AL Ciang sana yang aku kasihi dalam kasih Kristus. Selamat Natal untuk kita sekalian, damai di hati, damai di sorga, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus firman kehidupan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang hendak kami dengar. Berkatilah agar firman-Mu tetap melekati hati kami dan kami dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-10 sampai dengan pasal 62 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus, haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini, berkat hidup dalam Tuhan. Sebahagian besar orang selalu memuat status di medsos, entah itu di Facebook, WA, Instagram, dan sebagainya. Dari status kita dapat memahami sebagian kecil peristiwa yang sedang dialami seseorang atau yang sudah dialami dan kemungkinan akan dialami seseorang. Namun yang lebih dominan adalah yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Itu yang kita kenal dengan siaran langsung. Dan saat ini kita masih dalam suasana Natal. Ada banyak sekali yang mengatur statusnya dalam ucapan Selamat Natal, Merry Christmas, damai di hati, damai di sorga. Dan kiranya dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dapat membaharui kita, baik di dalam laku kita maupun ucapan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, status ini jugalah yang dinyatakan melalui Nabi Yesaya oleh Allah terhadap umatnya, yaitu Sion, di mana keselamatan yang diberikan oleh di mana keselamatan yang diterima oleh umat Allah menjadi salah satu ucapan syukur dan ketetapan selanjutnya bagi umat Allah tersebut. Yesaya menyatakan bahwa jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jiwaku yang bersorak-sorai menggambarkan kegembiraan
akan penebusan Allah yang mempunyai hubungan dengan anugerah Allah di dalam pribadi Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Di mana pakaian keselamatan akan dipakai oleh mereka yang telah diselamatkan oleh Allah. Menyelubungi dengan jubah kebenaran merupakan satu aturan atau ukuran Allah yang harus ditaati oleh mereka yang telah ditebus dan status menjadi anggota kerajaan Allah. Melakukan aturan Allah merupakan karya keselamatan Allah yang dinyatakan secara jelas dan tuntas bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, Sion boleh memuji Allah karena Allah adalah Allah yang adil. Dan semua yang memujinya tidak boleh melanggar ketetapannya. Karena Allah tidak akan melanggar ketetapannya, Sion mendapat kehormatan di hadapan segala ciptaan dan bangsa-bangsa. Bahkan Sion menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Itulah cara Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya kepada umat yang sangat dikasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu mereka tidak lagi menjadi budak. Artinya bahwa umat Allah ini tidak lagi menjadi budak di tanah pembuangan. Karena Allah telah menebus mereka dan mereka boleh bersuka cita. Dan sukacita mereka mengandung tanggung jawab etis, di mana mereka harus menghormati hukum dan melakukan dengan adil, yaitu berlaku adil, di mana dengan status mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan mereka pun harus hidup berlaku adil dengan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka umat Allah harus memilih hidup di dalam ketaatan kepada Allah dengan berlaku adil dan mencintai hukum, mencintai ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan inilah pilihan hidup mereka yang mengarah dan membimbing mereka sebagai umat yang menikmati keselamatan daripada Allah, serta keturunannya mereka diberkati oleh Allah. Hati mereka selalu dipenuhi oleh sukacita karena Allah telah bertindak membebaskan mereka dan menjadikan mereka sebagai mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah tindakan Allah yang Allah nyatakan kepada umat yang dikasihi. Allah memberikan keselamatan kepada mereka, menebus mereka dari segala dosa dan kesalahan yang mereka buat, mengangkat mereka dari penderitaan perbudakan di tanah pembuangan, sehingga mereka boleh melihat begitu besar kuasa Allah, dan mereka boleh berbalik kepada Allah, dan mereka menjalankan segala ketetapan, aturan, hukum-hukum, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di tangan Tuhan mereka dijadikan sebagai saksi dari karya penyelamatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan Yesus telah datang, Tuhan Yesus telah hadir
di tengah-tengah dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis, bukan karena hasil kerja kita, atau bukan karena kehebatan kita, atau bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tetapi karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang begitu besar kepada umat yang dikasihi, sehingga Tuhan hadir untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita menerima itu secara cuma-cuma, secara gratis tanpa dibayar. Lalu apa respon kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah memperoleh keselamatan daripada Tuhan? Saudara dan saya telah diberkati di dalam Tuhan, diberkati dengan berkat penebusan oleh darah Yesus Kristus. Tanggung jawab kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, yaitu kita harus dapat menjadi saksi dari karya penyelamatan Allah di dalam dunia ini. Sebab itu berilah diri kita untuk dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dapat bersaksi melalui kehidupan kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, kini dan juga untuk selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan yang indah. Kami boleh beribadah walaupun dari rumah melalui online. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah terputus dari kehidupan kami. Kami terus menikmati kasih anugerah Tuhan. Dan saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak lalu dan sia-sia, tetapi tetap ada di hati kami, hidup kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi penuntun, pelita dalam langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya. Bapa di surga, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di POK TNI AL Ciangsana. Tuhan mengenal kami satu persatu, dari keluarga yang pertama hingga yang terakhir. Dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, bahkan persekutuan jemaat-Mu. Hamba berdoa, Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, keluarga, dalam tugas, tanggung jawab, peran, fungsi kami sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai istri, dan anak-anak. Senantiasalah damai sejahtera, sukacita mewarnai hari-hari hidup kami. Kesehatan, kekuatan dianugerahkan kepada kami. Dan Bapa senantiasa hindarkan dan jauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus yang mematikan itu daripada kami. Biarlah kami terlindung, terpelihara di dalam naungan kasih Tuhan. Terlebih Tuhan menjaga seluruh hidup kami, agar apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Hamba berdoa bagi jemaat yang berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit. Tuhan, Kau jamah satu persatu secara khusus. Tuhan memberkati keluarga Pak Rudi Rianto, Pak Rudi serta anak piring yang saat ini masih dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Demikian pun dengan Bapak Obed Neko, istri dan keluarga. Bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang terpapar COVID-19 dan dirawat di rumah sakit dimanapun berada. Tuhan jamah satu persatu dan Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, senantiasa Tuhan membuka jalan, memberikan solusi yang terbaik dari setiap persoalan hidup mereka. Kuatkan iman percaya mereka untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka Tuhan hibur dan kuatkan. Tuhan bersama-sama
khususnya dengan keluarga Bapak Rudi Rianto, di mana beberapa waktu yang lalu mereka Tuhan izinkan masuk dalam satu suasana yang kurang menyenangkan. Telah dipermuliakan kekasih mereka, istri, ibunda tercinta. Tuhan, Kau pegang tangan mereka untuk melanjutkan kehidupan. Dan Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dalam hari-hari kehidupan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sukacita, secara khusus di hari ini 27 Desember 2020, atas pertambahan setahun usia dalam kelahiran maupun usia pernikahan, dan sukacita atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka dalam berbagai hal. Senantiasa Tuhan memberkati dalam segala kerinduan, harapan, dan cita-cita mereka, dan senantiasa mereka diliputi oleh sukacita untuk senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami pun senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Hamba berdoa bagi pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Senantiasa Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, majelis pendeta, bahkan seluruh jemaat yang melibatkan diri dalam pelayanan. Di tengah pandemi COVID-19, biarlah semangat kami terus bertumbuh untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan. Seluruh rencana program kerja kami taruhkan dalam tangan Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati. Bangsa negara kami Indonesia, kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dapat memimpin bangsa negara kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kedamaian, ketentraman, ketertiban, senantiasa Tuhan anugerahkan kepada bangsa negara kami. Kami berdoa untuk persoalan yang terjadi di tengah bangsa kami dengan mewabahnya virus COVID-19 yang belum berakhir. Kami memohon pengasihan Tuhan, Tuhan turun tangan. Tuhan angkat virus yang mematikan ini dari muka bumi. Tuhan enyahkan, Tuhan lenyapkan, agar kehidupan ini, situasi dan kondisi ini boleh kembali normal, sehingga kami boleh hidup dan berkarya di dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Untuk itu saya undang kita berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara jemaat, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah sidi jemaat dan mengaku percaya, serta tidak dibawa pengembalaan khusus. Dalam beberapa hari ke depan, kita juga akan sampai di penghujung tahun 2020. Sambil mengingat kembali ke belakang di sepanjang tahun 2020. Kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kekecewaan, keegoisan, dan sikap ingin menang sendiri masih ada di dalam hati?
Sebagai istri, apakah kita sudah tunduk kepada suami? Sebagai suami, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi istri? Sebagai orang tua, apakah kita sudah mendidik anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan? Sebagai anak, apakah kita sering memberontak, membantah, dan memperlakukan orang tua secara tidak sopan? Apakah perkataan dan perbuatan kita sering menyakiti orang lain? Marilah kita mendengarkan firman Tuhan mengenai penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27 yang berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus